Share minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Mubarak MPDI. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan suasana yang hujan ini kita tetap Allah curahkan rahmat, kasih sayang, keberkahan kepada kita semua. Shalawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar kajian-kajian ini, baiklah kita kirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditepati Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita hadir di sini, semoga Allah tetap memberikan istiqomah kepada kita agar kita tetap konsisten, komitmen untuk memakmurkan Masjid Al-Quran yang kita cintai bersama. Illa hajin wa lahulinatus sadaqah wa illa hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabilillahilahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mari kita dengarkan sama-sama kajian ini. Setelah kita dengarkan, dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menanyakan hal-hal kajian-kajian yang belum mengerti pada pagi ini, walaupun di luar kajian ini insya Allah nanti akan Ustaz jawab, bukan bisa. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdad riqatun fi qalbihi wa in kana qasir qalbi
Ilahi akrimni fil rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Yang kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Pak Haji Abdullah beserta seluruh jajaran pengurus, Imam Rawatib kita Khinal Mahbub Al-Ustaz Irwan Hasan Basri, Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita bisa bersama-sama salat berjamaah di Masjid Al-Furqan, dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan langkah kita akan menjadi wasilah Allah mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melangkah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pagi hari ini yaitu fi fadilatin nikah, di dalam menerangkan keutamaan menikah. Menikah ini adalah bagian dari syariat agama, bagian dari ajaran agama, dan bagian pula dari sunnah para nabi dan rasul. Walaupun ada riwayat ada satu nabi yang tidak menikah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ada mengatakan Nabi Isa juga sebenarnya menikah. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang menjadi panutan kita, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, dan beliau menikah. Bahkan jumlah istri beliau itu ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Dan yang paling utama dan pertama adalah Bunda Khadijah Al-Kubra. Nah, ada juga ulama yang tidak menikah, wafat dalam usia muda, usia 40 tahunan. Ulama ini terkenal dengan banyaknya karya-karyanya, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini tidak menikah sampai wafatnya. Tapi bahasan beliau terkhusus tentang fikih dan tentang bab nikah ini luar biasa, sangat detail. Bahkan bukan hanya bab fikih, Imam Nawawi itu juga ahli hadis. Beliau mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Ya. Beliau juga banyak menulis kitab-kitab tertentu, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian ada Riyadhus Shalihin. Ada kitab yang khusus bahas tentang haji dan umrah, Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, dan lain sebagainya. Namun Imam Nawawi ini sosok manusia yang luar biasa, walaupun beliau nggak menikah. Guru saya menceritakan ada satu riwayat mengatakan ketika Imam Nawawi akan melamar seorang perempuan ya, untuk dinikahi, malamnya beliau bermimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpi beliau para bidadari surga pada cemburu. Ini Imam Nawawi. Kalau kita nggak kawin bukan karena bidadari pada cemburu, memang kagak laku. Kalau nggak ikhtiar. Imam Nawawi beliau tidak menikah karena bidadari banyak yang cemburu. Ya, makomnya beda. Ya, Imam Nawawi ulama yang luar biasa. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi itu adalah ulama yang disebut dengan mujtahid fatwa. Apa mujtahid fatwa? Ulama yang dijadikan rujukan ketika adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Ya. Seperti apa pendapat Imam Syafi'i ketika Imam Nawawi ketika ada perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah. Walaupun kita imamnya mazhab Syafi'i, tapi
seiring dengan perkembangan zaman itu akan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah itu, maka kita rujuk tuh kepada Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Pendapat keduanya seperti apa? Itu yang kita ikuti. Nah, kalau Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi berbeda pendapat, maka yang kita ambil adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi. Makanya disebut dengan mujtahid fatwa. Seperti contoh, perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah berkaitan dengan puasa dengan dua niat. Misalkan begini, seorang perempuan yang dia ingin bayar puasa qadha ya, di bulan Ramadan yang dia tidak puasa karena haid. Lalu dia gabungkan puasa wajibnya, ya, puasa Rajab misalkan, dibarengi dengan niat puasa mengqadha atau mengqadha dibarengi dengan puasa sunnah. Al-Imam Al-Jainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya mengatakan itu sah. Artinya bisa dapat dua-duanya. Tapi ada pendapat ulama lain yang mengatakan tidak bisa. Nah, kemudian rujuk kepada Imam Nawawi seperti apa pendapatnya? Kata Imam Nawawi, yang namanya ibadah termasuk puasa itu enggak boleh dua niat. Niatnya harus salah satu. Kalau niat qadha, ya silakan puasa qadha, niatkan. Kalau ingin puasa sunnah, niatkan puasa sunnah. Enggak bisa puasa wajib dibarengi dengan niat puasa sunnah. Inilah yang kemudian menjadi rujukan pendapat Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi usia muda 45 kalau tidak salah atau 47 beliau wafat. Dan wafat dalam keadaan membujang. Makanya Imam Nawawi nggak punya keturunan. Nah, seperti apa keutamaan dalam menikah? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakat tazwija makhafatal ilata, falaysa minna." Barang siapa yang meninggalkan menikah, artinya nggak mau kawin, nggak mau nikah, makhafatul ilah, karena takut miskin, falaisa minna, maka dia bukan bagian dari kelompok kami. Ya. Kan Allah sudah janji bagi orang yang menikah, kalau kita miskin, Allah akan memberikan kemampuan, yughnihumullah. Allah akan memberikan kaya, akan mengkayakan, akan memampukan, ya, bagi orang-orang yang mau menikah. Jadi tidak boleh seseorang yang terus membujang, takut nikah, takut kawin karena takut miskin. Dan anak orang mau dikasih makan apa? Ya makan nasi, ya, bukan makan rumput. Dari mana dapatnya makanan tersebut? Itu makanan sudah bagian dari ketentuan dari Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi kata Allah, semua apa yang ada di alam ini, di dunia ini udah ada rezekinya. Rezekinya sudah diatur oleh Allah. Sekeras apapun kita bekerja, kalau emang rezeki segitu, ya udah segitu memang bagiannya. Ya. Kalaupun misalkan kita bekerja tidak keras, bekerja santai, tapi memang rezekinya agak gedean, emang begitu bagiannya. Dunia. Ya. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah dunia Allah sudah tetapkan rezeki kita. Cuman ya ini juga bagian dari introspeksi kita. Kalau dunia itu sudah ada ketentuannya dari Allah, sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita kadang-kadang demi dunia mati-matian. Padahal sudah ada dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah udah jamin.
Tapi yang Allah jamin ini malah kita mati-matian mengejarnya. Tadi saya katakan, sehebat apapun, sekeras apapun kerjaan kita, kalau memang segitu bagiannya ya segitu. Apa yang tidak dijamin oleh Allah malah kita lalaikan. Apa yang tidak dijamin Allah? Kehidupan akhirat. Apakah kita dijamin bakal masuk surga? Belum tentu. Bahkan Rasulullah SAW pun menjamin masuk surga bagi orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka yang nggak mau ikut sunnah Rasul adalah orang-orang yang nggak mau masuk surga. Tapi urusan ini terkadang kita lalai. Sesuatu yang sudah pasti dan sudah dijamin kita mati-matian mengejarnya, sesuatu yang belum pasti malah kita lalai. Inilah keterbalikan kita dalam melakukan tindakan. Seperti tadi, rezeki sudah Allah tentukan, giliran waktunya nikah dia takut miskin. Padahal Allah sudah jamin. Dan Allah berjanji sekali lagi, bagi orang yang mau menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemampuan kepadanya. Asalkan mau berikhtiar dan berusaha. Ya kalau habis nikah kerjanya tidur aja mau nongkrong ya sama aja. Ya itu mah namanya nggak mau mencari, bukan nggak punya rezeki, tapi dia tidak mau menjemput rezeki yang sudah ada. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tazwiju barakah, wal waladu rahmah, fa akrimu auladakum, fa inna karamatal auladi ibadah." Menikah itu berkah, ya. Menikah itu berkah. Wal waladu rahmah, dan anak itu adalah rahmah. Fa akrimu auladakum, maka kemudian muliakanlah anak-anak kamu sekalian. Fa inna karamatal auladi ibadah, karena sesungguhnya kemuliaan anak itu adalah ibadah. Jadi menikah itu berkah. Dalam Quran Allah katakan, ya, agar litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu itu kan tenang, harmonis. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, mawaddah wa rahmah ini dalam hubungan suami istri itu adalah sebuah cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Makanya ada doa kalau kita menikah itu samarah. Sebenarnya samarah bukan samawa. Salah nulis kalau samawa, salah nyebut. Kalau samawa itu sakinah, mawadah, itu doang kan? Kalau samarah, sakinah, mawadah, rahmah. Sebenarnya kan itu 3. Wa itu hanya huruf sambung. Sakinah, mawadah, rahmah. Bukan samawa. Ya. Kalau samawa, sakinah, mawadah, itu doang. Sakinah, mawadah, rahmah. Ya. Nah, ini adalah sebuah keberkahan yang juga merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia itu secara fitrah itu berpasangan hidupnya. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, malam berpasangan dengan siang, dan seterusnya. Maka kemudian karena pasangan itulah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan, memberikan syariat, karena ini adalah sebuah fitrah dari manusia. Maka kemudian ada yang namanya syariat menikah. Nabi Adam saja, manusia pertama, ketika melihat Bunda Hawa baru diciptakan, itu hasad kelaki-lakian udah ketahuan, Pak. Dalam kitab As-Sawi dijelaskan ketika Nabi Adam alaihissalam tidur, ya, di dalam surga. Ketika bangun, dia kaget, ada seorang perempuan di dekatnya. Lalu kemudian tangan Nabi Adam itu langsung menjulur ke perempuan tersebut. Ini kan fitrah.
bahwa laki-laki memang memiliki hasrat kepada lawan jenisnya, yaitu perempuan. Karena memang sejak zaman Nabi Adam, itu dalam surga. Tapi ketika Nabi Adam akan menjulurkan tangan yang ngedeketin itu perempuan, ditahan oleh malaikat. Mah ya Adam, hatta takdiya mahra. Tahan Adam. Tahan dulu. Jangan sentuh perempuan ini. Jangan kau apa-apakan perempuan ini sebelum engkau tunaikan maharnya. Nabi Adam bertanya, apa maharnya ini perempuan? Maharnya adalah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu hasrat secara fitrah manusia, laki-laki kepada perempuan. Begitu juga sebenarnya sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki. Maka kemudian agama memberikan syariat, boleh mereka bertemu, boleh mereka melakukan sesuatu, yaitu ada dalam satu ikatan pernikahan. Karena ikatan pernikahan yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya tidak baik menjadi berkah. Ibadah selama seumur hidup ya adalah pernikahan. Yang tadinya haram menjadi halal. Ketika menyentuh seseorang yang bukan mahramnya, haram hukumnya. Melihat sesuatu yang tidak dihalalkan, haram hukumnya. Tapi karena dengan nikah semua menjadi halal orang tersebut. Jangankan menyentuh kulitnya, ya, memegang seluruhnya pun menjadi halal. Jangankan melihat tubuhnya, sebagian tubuhnya, melihat seluruh tubuh lawan jenis yang tanpa sehelai benang pun menjadi halal setelah ada ikatan pernikahan. Bahkan itu menjadi ibadah. Kalau diniatkan karena Allah menjadi ibadah. Yang tadinya haram menjadi halal. Karena itu kan hasad secara fitrah manusia. Ya. Karena memang di antara tujuan pernikahan, ya tentunya selain ibadah mengikuti sunnah Nabi, adalah menghalalkan hubungan antar jenis dan agar mendapatkan keturunan. Ya. Itu tujuan dari pernikahan. Kalaupun seumpama dalam pernikahan itu ada masalah dan lain sebagainya, itu bagian dari dinamika kehidupan. Emang orang yang nggak punya bini nggak ada masalah? Banyak masalahnya. Jadi jangan menyalahkan nikahnya, tuh kan gara-gara kawin ini jadi banyak masalah, nggak juga. Justru orang yang nggak kawin juga banyak masalah. Wal waladu rahmah, dan anak itu adalah rahmah, kasih sayang, ya. Pernikahan dikaruniai anak maka semakin lengkaplah keluarga tersebut. Wa fa'akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kamu karena kemuliaan anak itu adalah merupakan ibadah. Nanti akan ada bahasan selanjutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Ya. Barang siapa yang tidak suka, ya, tidak menginginkan, tidak senang dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Jadi tidak menikahnya Al-Imam An-Nawawi itu bukan karena nggak suka sama nikah. Menikahnya ada beberapa ulama yang tidak menikah bukan mereka nggak senang sama nikah. Nikah itu syariat, nggak boleh dibenci. Nah, orang yang membenci pernikahan, tidak menginginkan pernikahan, maka dia adalah laisa minni, maka bukan dari golongan umat. Karena membenci pernikahanlah kemudian banyak orang yang kumpul kebo, hidup dalam satu rumah, satu kamar, seperti suami istri, tapi tidak ada ikatan pernikahan. Banyak sekarang. Nikahnya kagak mau, giliran kumpul kebonya mau. Padahal kebo nggak punya salah apa-apa sebenarnya. Apa hubungannya? Hubungan laki perempuan tanpa ikatan pernikahan kok disamakan dengan kebo? Ya. Laki-laki yang jelalatan kagaknya disebut buaya darat.
Padahal buaya terkenal dengan binatang yang paling setia kan. Makanya kalau nikah itu bawa roti buaya orang Betawi. Simbol kesetiaan. Kok buaya darat dijadikan sebagai alasan bagi laki-laki yang ganjen ke sono kemari begitu ya. Punya pacar buaya darat. Padahal buaya nggak salah apa-apa. Termasuk kumpul kebo. Nah, orang yang tidak mau menikah, ya, bahkan tidak sepakat dengan nikah dan inginnya adalah kesenangan sesaat dalam kumpul kebo, kalau dia betul-betul nggak mau menikah, kata Nabi, laisa minni, dia itu bukan dari golonganku. Kalau bukan dari golongan Rasulullah SAW, maka jangan harap nanti bisa mendapatkan syafaat, jangan berharap bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang dianggap bukan golongan Nabi berarti orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Yang penting mah pengen nikah walaupun belum kesampaian, pengen aja dulu. Ya be, pengen aja dulu be, walaupun belum kesampaian. Ya. Urusan sampai nantinya kan yang penting kita sudah lihat. Artinya ketika ingin menikah itu berarti ada keinginan untuk melaksanakan syariat agama, ada keinginan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jangan melanggar aturan dengan membenci sunnah-sunnah Nabi, dan jangan merasa benar ketika kita melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, al-harairu salahul bait wal ima'u fasadul bait. Ya. Menikahi wanita-wanita merdeka itu kebaikan rumah, kebaikan yang ada dalam rumah. Wal ima'u, dan menikahi budak hamba saya itu adalah merupakan keburukan. Ya. Ini bagi yang berkenaan dengan antara wanita-wanita merdeka dengan hamba saya. Sekarang hamba saya sudah tidak ada, ya, sudah tidak diberlakukan perbudakan. Sebab budak itu seperti barang, ya, dia bisa diperjualbelikan. Dia tidak mendapatkan gaji, hanya mendapatkan nafkah makanan dari tuannya saja, majikannya saja. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, man arada ayyalqallaha ta'ala tahiran mutahharan falyatazawwajil harair. Barang siapa yang menghendaki bertemu Allah dalam keadaan suci, mensucikan dari dosa-dosa maknawiyah, maka hendaklah ia menikahi para perempuan-perempuan merdeka. Kenapa? As-salamatu minal athamil muta'alliqati bil furuj. Wanita-wanita merdeka ini, ya, yang suci ini berkaitan karena mereka selamat bebas dari dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan bil furuj. Ya. Li'anna tajawwujal harair a'wanu alal afafi min tasaril iman. Jadi menikahi wanita-wanita merdeka itu adalah lebih menolong dari menjaga kehormatan diri. Ya, sekarang sudah nggak ada. Pokoknya mah nikahi wanita-wanita sekarang adalah wanita-wanita yang merdeka. Walaupun dulu itu budak-budak perempuan itu bagian dari salah satu menjaga seseorang majikana untuk berbuat jinah kepada orang lain. Jadi Pak, ketika seseorang punya budak, dia menggauli budak perempuan itu tanpa harus ada ikatan pernikahan. Jadi kalau misalkan seseorang punya istri, kemudian istrinya tidak bisa melayani, maka dia boleh untuk menggauli budak-budak perempuannya. Wa ma malaikat aimanukum. Makanya kemudian ada zaman dulu itu raja-raja itu punya selir, gundik, ya. Istri sahnya adalah permaisuri, kemudian dia punya selir, istri-istri selir. Ada yang mengatakan itu adalah budak-budaknya yang dia berhak untuk menggaulinya tanpa pernikahan, boleh.
Tapi budak perempuan yang digauli atau disetubuhi oleh tuannya itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Dan ketika tuannya meninggal dunia, maka budak perempuan itu menjadi merdeka. Ya, artinya keturunan yang apabila ada di budak tersebut dari tuannya itu jelas nasabnya. Ya, setelah digauli, kemudian dijual sama orang lain nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Dan ketika tuannya meninggal, maka budak perempuan itu menjadi bebas. Jadi bebasnya ketika tuannya meninggal. Kalau tuannya itu menggauli budak perempuan. Dulu, sekarang udah ada, nggak ada namanya perbudakan kayak gitu. Tapi di daerah Arab pembantu masih dianggap budak. Karena banyak pembantu yang dijadikan sebagai diperkosa lah. Kemudian mereka harus menggauli tuannya lah. Karena salah pemahaman, pembantu masih dianggap budak. Padahal tidak ada. Beda antara budak dan pekerja. Kalau pekerja itu harus mendapatkan upah dengan kerjanya. Tapi kalau budak tidak ada upah. Karena dia seperti barang milik kita. Ya, kapanpun kita pakai, sesuai kebutuhan kita nggak udah bosan mau jual, yaitu ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, iltamisur rizqa bin nikah. Mintalah rezeki kepada Allah dengan cara nikah. Nabi yang nyuruh. Artinya orang yang mau menikah itu akan dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu jalibun lil barakah. Karena menikah itu mendatangkan keberkahan, jarin lir rizki, melimpahkan rizki. Idza salahatin niyyah, apabila niatnya baik, niatnya bagus. Jadi menikah itu harus memiliki niat yang baik, bukan niat yang buruk. Hukum asal nikah itu adalah sunnah. Tapi bisa menjadi haram menikah itu apabila menikahnya itu dalam rangka untuk melakukan sebuah kejahatan. Ya. Menikahnya itu ada motif tertentu yang kejahatan yang bakal dia lakukan, maka hukumnya menjadi haram. Tapi hukum asalnya adalah nikah itu hukumnya sunnah. Dan sunnahnya ini pun harus terpenuhi. Kemudian ada beberapa aturan yang harus terpenuhi. Rukunnya juga harus ada. Apa itu rukun nikah? Yang pertama ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Yang kedua adanya wali dari pihak perempuan. Wali itu siapa? Wali itu dalam fikih itu urutannya. Yang pertama bapak kandung. Yang kedua kakek dari bapak. Yang ketiga itu adalah saudara kandung, ya, saudara kandung, saudara seibu sebapak. Yang keempat saudara sebapak. Yang kelima keponakan. Keponakan itu adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang keenam itu anak laki-laki dari saudara sebapak, jadi keponakan. Kemudian paman dari bapak, maksudnya adik atau kakaknya bapak. Kalau dari jalur bapak itu disebutnya amun. Kalau dari jalur ibu paman itu disebut hal, beda dalam bahasa Arab. Amun itu artinya adik atau kakaknya bapak. Baru terakhir yang sebelum terakhir itu adalah sepupu laki-laki, ya. Jadi bapak kita punya saudara laki-laki kandung, dia punya anak laki-laki. Itu sepupu. Yang terakhir baru wali hakim kalau itu tidak ada. Ya, wali hakim itu maksudnya adalah sultan, hakim pengadilan agama yang kemudian diwakilkan dengan kepala KUA. Ya. Nah, kemudian saksi, 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini penting, Pak. Bukan hanya sekedar menjadi saksi, bukan hanya sekedar tokoh. Kenapa dalam pernikahan itu ada saksi dari pihak perempuan dan saksi dari pihak laki-laki? Maksudnya adalah supaya saksi itu betul-betul mengetahui itu kondisi
riwayat anak itu, profil si calon pengantin itu memang sejak kecil, misalkan terutama perempuan. Jadi saksi ini harus betul-betul tahu bahwa perempuan yang nikah itu walinya memang betul-betul bapaknya. Karena begini, terkadang apalagi zaman sekarang ada dulu orang menikah itu ketika sudah hamil. Ya, married by accident, MBA, ya. Nikah hamil duluan baru kemudian menikah. Nah, yang menghamili ini, yang menikahi perempuan ini punya anaklah perempuan. Nah, si bapaknya ini nggak bisa jadi wali, ya. Walaupun memang bapaknya, tapi karena di luar ikatan pernikahan itu anak perempuan binti ibunya, bukan bapaknya. Nah, bapaknya nggak boleh menikahi atau menjadi wali anak perempuannya. Termasuk apabila si bapaknya ini punya anak laki-laki, anak laki-lakinya pun tidak bisa menjadi wali. Dan dia tidak boleh saling mewarisi. Anak yang lahir di luar nikah hamilnya itu nggak boleh diwalikan, nggak boleh mendapat warisan. Nah, perlunya saksi dari pihak perempuan misalkan, itu orang yang harusnya benar-benar tahu. Jangan sampai orang yang nggak tahu jadi saksi, kemudian nikahnya secara hukum nggak sah. Karena bapaknya memang bapaknya, ya, secara biologis, tapi secara agama bukan. Karena menikah, dia lahir atau hamil itu adalah di luar pernikahan. Kan yang membuat seseorang menjadi sah menjadi wali, sah menjadi ahli waris, karena ada ikatan pernikahan di antaranya. Kalau tidak ada ikatan pernikahan, maka tidak ada hubungan itu. Sekarang banyak nih Pak, ini harus dipahami nih. Kalau seumpama nggak ada yang tahu dan tidak diingatkan, itu si bapaknya nggak bisa jadi wali, kemudian dipaksa menikahkan, itu anak yang dinikahin berzina seumur hidup itu Pak. Makanya pentingnya, ya. Kok saksi ada perempuan dan laki-laki, betul-betul biar tahu silsilah dan nasab anak itu seperti apa. Karena pernah ada dulu di daerah di Depok, saya sebutkan, itu hampir terjadi pernikahan. Baru saja mau akad, untung ada satu orang yang tahu itu sejarah anak perempuan. Ya. Maka kemudian dia menyampaikan itu, nikahnya batal saat itu. Dia menjadi wali hakim. Ya. Untungnya ada yang mengingatkan. Dan kedua, memang tidak pahamnya ilmu tentang pernikahan bagi para orang tua yang akan menikahkan anaknya. Kalau memang merasa bukan tidak hak menjadi wali, nggak usah jadi wali. Alasannya kenapa? Karena malu. Urusan malu sudah resiko. Kenapa dulu dia berzina? Sekarang giliran sekarang merasa malu, dulu kemana aja? Maka untuk memenuhi kewajiban sebagai orang tua agar tidak terjebak anaknya pun mengikuti hal yang sama, maka serahkan kepada pengadilan dalam adalah hakim untuk menikahkan supaya sah. Ini perlu dipahami Pak, dua saksi ini. Ya. Baru kemudian setelah adanya dua saksi, adanya ijab dan qabul atau disebut dengan akad nikah. Akadnya sebentar, tapi tanggung jawabnya besar. Ya, karena sah itulah kemudian yang yang menyebabkan seorang tersebut menjadi suami istri. Dan yang menentukan sah dan tidaknya akad nikah bukan saksi sebenarnya. Salah kalau mengatakan ketika selesai akad nikah saksi sah, nggak salah. Ya, justru penghulu atau petugas pencatat nikah kalau misalkan di sini amil yang menyatakan sah atau tidak, karena nggak semua saksi paham hukum nikah, ya kan? Emang semua saksi paham akad nikah rukun-rukunnya? Belum tentu. Coba tanya ada para saksi nikah, belum tentu. Makanya nggak ketika nanya saksi sah atau tidak menunggu persetujuan saksi nikah sah atau tidaknya. Saksi sah nggak? Saksi bengong, sah apa kagak? Orangnya kagak ngerti ilmunya. Ya, sah-sah aja, ternyata kagak sah, ikutin yang lain.
Yang menentukan sah atau tidaknya itu petugas. Atau kalau dulu kan penghulu itu adalah kiai zaman dulu mah, yang paham, ya. Nah, dia yang menentukan. Kalau saksi itu tadi yang memberikan keterangan dan mengetahui kondisi pengantin yang akan menikah. Cukup sampai situ. Urusan sahnya nggak usah nanya saksi. Menurut syariat kata penghulu sah, ya udah sah. Saksi tanya sah apa tidak? Nah, orang nggak tahu ilmunya kan begitu. Ya. Udah tahu kagak sah, dibilang sah aja. Dibilang sah, dibilang nggak sah kan begitu. Nah ini, makanya nikah itu adalah sebuah ibadah yang sangat sakral. Makanya kata Nabi, orang yang menikah itu sungguh telah diberikan setengah dari ibadahnya. Ya. Nah kemudian ini terakhir, bahwa tidak boleh membujang sampai mati. Syirarukum guzabukum wa aradil mautakum uzzabukum. Seburuk-buruknya kalian adalah yang bujang. Dan sehina-hinanya orang yang meninggal adalah hina dalam keadaan bujang. Karena dia tidak mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Dia tidak punya keturunan. Kalau misalkan dia tidak menikah, nggak ada harapan punya keturunan gitu maksudnya. Ya, untuk bisa mendapatkan doa dari anak-anaknya yang soleh. Walaupun dia masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala dari yang lain. Ya, dia terputus untuk memenuhi kebutuhan dia yang nanti di akhirat. Itu doa dari anak yang soleh. Ini kasihkan kalau ngomong nikah sampai mau jam 6. Ada 10 menit lagi Pak, lulus ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, urusan nikah anak-anak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya juga menunjang terus amalan apa nih kira-kira untuk dulu ada yang membaca doa bisa kopi ini mengangkat hilangnya covid terus ada yang membaca surat al-Rahman ya pasti surat tanah. Sebesar apapun baca kalau nggak ada ikhtiar mencari ya tetap aja. Yang terpenting kan itu. Ya, mau menikah itu harus usaha nyari, usaha mencari itu kan dalam artian bukan berarti harus larak-lirik kemudian pacaran, enggak juga kan, bisa aja taruh dan lain sebagainya. Bisa ada biro jodoh kan, sekarang banyak biro jodoh tuh yang kalau misalkan dia tidak mau nyari calon nggak ada comblangnya biro jodoh gitu ya. Sekarang mau nikah gimana calon nggak ada. Usia berapa tahun Mas? Oh, udah waktunya, udah lewat dari waktunya sebenarnya itu. Ya udah, untung belum kadaluarsa belum. Untungnya belum kadaluarsa sih belum. Segera menikah, ya mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Mau doa yang mana aja silakan. Ya, mau doa yang mana aja silakan. Mau doa langsung ya Allah minta jodoh, gitu. Silakan. Yang penting diiringi dengan ikhtiar. Kalau doa tiap hari kagak kemana-mana ya. Rezeki nggak kemana-mana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapat rezeki, begitu istilahnya. Usaha. Yo yang punya perawan. Ya nggak harus perawan juga sih ya. Kalau ada janda mau juga nggak apa-apa kan, yang penting nikah. Rasulullah aja nikah pertama kali sama seorang janda yang bernama Khadijah Al-Kubra. Dan istri yang itu ya Aisyah radhiyallahu anha yang yang perawan ya. Yang lain banyakkan janda ya. Mudah-mudahan cepat nikah ya. Silakan, ada lagi yang lain? Makasih. Ordin, nanya enggak? Nah, Ya, urusan nikah nih, urusan kawin, mau kawin lagi gimana gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu ada perbedaan antara terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada perbedaan keutamaan dengan orang-orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwa tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakutin setan dibandingkan ibadahnya orang yang tanpa ilmu. Ya, orang bodoh, ibadahnya orang bodoh. Ya, artinya tanpa ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu tidurnya itu menjadi ibadah. Karena dia mengikuti aturan dalam dalam tidurnya. Dia tidurnya berwudu dulu, dia baca doa dulu, dia baca-baca dulu dan lain sebagainya. Tapi orang yang bodoh dia ibadahnya tanpa ilmu. Ya. Makanya dalam sebuah keterangan disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, maka dia ditolak ibadahnya, nggak diterima. Nah sekarang terbukti Pak, kalau sholat itu banyak, nah Jumat terutama, tapi giliran ngaji sedikit. Nah sekarang tuh orang ilmu dalam ibadahnya dapat dari mana? Membuktikan bahwa ahli ibadah itu lebih banyak dibandingkan ahli ilmu. Sehingga ibadahnya pun ya segitu-gitunya. Bahkan ibadah baru sedikit saja sudah pamer misalkan. Masukin media sosial. Ibadahnya baru sedikit saja sudah merasa lebih pintar. Ibadah baru pas-pasanan sudah merasa lebih baik. Tapi orang berilmu, walaupun 2 rakaat dia tahu hukum tentang sholat. Rukun sholat tahu. Sunnah-sunnah sholat tahu. Yang membatalkan sholat tahu, syarat-syarat sholat tahu, 2 rakaat itu lebih baik dibandingkan 1000 rakaat orang yang sholat tapi nggak tahu ilmunya. Ruku, sujud, naik lagi, ruku, sujud, sampai 1000 rakaat, nggak ada apa-apanya. Mendingan orang yang berilmu walaupun sholatnya cuma 2 rakaat. Tidurnya saja merupakan ibadah dan ditakuti oleh setan dibandingkan ya ibadahnya orang-orang yang bodoh. Makanya penting belajar itu. Ya. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Ya. Kita sholat rajin, jamaah rajin, ya puasa rajin. Tapi kalau nggak ada ilmunya, bukannya sholat, jadinya sholat-sholatan. Puasaan. Udah gitu merasa lebih baik dari yang lain. Ya, nggak sholat macam-macam lah, merasa lebih baik. Padahal dia sholat juga belum tentu diterima, orang nggak pakai ilmu. Diajak ngaji kagak mau. Dan urusan ngaji banyak aja alasannya, ya dan seterusnya. Ngajinya dari Mbah Google doang, lah sesat. Ya, 3 pertanyaan nyari di Google, ya sesat lah. Ya. Begitu Pak, ya itu ya. Silakan. Satu lagi. Kajian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bagaimana sih yang sekarang tidak ada lagi yang didefinisikan budak seperti itu yang bagaimana? Sedangkan kita disunahkan itu zaman Nabi kita katakan sekarang tidak lagi. Itu kalau bahkan ada yang saking mengikuti Nabi menutupi kemajuan teknologi dengan kemajuan teknologi bagian yang mereka kita sampai mau di rumah tapi tidak mau karena yang lebih kan yang kemudian zaman ada sekarang tidak ada yang perbudakan yang bagaimana. Dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa
fa khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4, tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Jadi ketika seseorang menikah sampai 4 istri, kemudian libidonya, syahwatnya masih tidak tertahankan, auma malakat aimanukum, maka budak-budak di antara kamu sekalian. Budak ini adalah seseorang yang menjadi milik orang lain karena akad tertentu. Jadi saya katakan tadi, budak itu seperti barang. Budak itu seperti barang. Jadi budak ini bisa merdeka oleh tuannya, bisa dijual oleh tuannya. Ya. Kenapa bisa merdeka? Karena budak itu ketika bukan bekerja sebenarnya, menjadi milik seseorang itu, maka dia harus melakukan apa keinginan dari tuannya. Dan dia punya hak untuk bisa memerdekakan apabila memenuhi syarat-syarat, misalkan dia dijanjikan untuk merdeka, dia dijanjikan apabila meninggal tuannya dia akan merdeka, dan seterusnya. Nah, budak seperti ini yang dimiliki oleh tuan dan budak perempuan ini menjadi hak milik seperti barang, dan apabila dia punya hasrat dalam memenuhi keinginan syahwatnya selain dari istrinya adalah kepada budak-budaknya. Dulu tawanan itu juga menjadi ghanimah. Ghanimah itu diantaranya adalah budak-budak atau perempuan-perempuan yang kemudian dijadikan budak. Salah satu contoh ghanimah yang budak dijadikan istri adalah Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir yang kemudian diperistri oleh Rasulullah. Dan ada beberapa yang mengatakan bahwa Maryah itu adalah budaknya Nabi. Ya. Dan kemudian dari Maryah Qibtiyah ini Nabi punya anak yang namanya Ibrahim, siapa yang kemudian wafat dalam usia kecil, Maryah Al-Qibtiyah. Ini adalah budak dari dari Mesir. Ada yang mengatakan ini hadiah dari raja di Mesir. Ya. Jadi sekarang sistem perbudakan sudah tidak ada karena melanggar hak asasi manusia. Nah, menggauli budak pun nggak asal menggauli. Aturan fikih mengatakan apabila tuannya menggauli itu perempuan atau budak perempuan, maka ketika tuannya wafat, budaknya itu merdeka. Itu tidak bisa ditawar. Dan ketika anak budaknya digauli ini kemudian dia punya anak, maka budaknya itu disebut dengan ummul walad. Nggak boleh dijual, nggak boleh diberikan kepada orang lain sampai yang punyanya meninggal dunia, maka dia menjadi merdeka. Supaya apa? Supaya jelas nasab itu. Bolehnya menggauli budak pun agama tetap menjadi acuannya adalah agar jelas nasabnya. Ini anak-anaknya siapa, nasabnya kemana, nggak asal-asalan. Maka kemudian aturan tersebut yang dilakukan. Silakan menggauli budak-budaknya. Ada berapa budak perempuannya? Ada 10. Digauli semua oleh dia. Punya anak semua. Maka ketika tuan yang meninggal, itu budak menjadi bebas semua dan disebut ummul walad. Anaknya itu ya anaknya tuannya. Ya. Dan hukumnya ketika bapaknya meninggal, dia menjadi budak yang merdeka statusnya. Jadi kalau budak seperti apa yang berlaku, ya budak yang berlaku di zaman dulu, yang tidak ada di zaman sekarang karena melanggar hak asasi manusia. Begitu Pak. Jadi ada hadis enggak Pak? Kamu itu kan di bawah hadis, di bawah Al-Quran. Apa itu jadi hilang? Ada hadis. ini kan ini bukan hadis lagi tapi ayat auma malakat aimanukum. Jadi ketika ada lebih dari 4 perempuan yang kita nikahi, tapi ya nafsu syahwat laki-lakinya belum juga terpenuhi seluruhnya, auma malakat aimanukum, atau
budak-budak hamba saya. Atau dalam ayat ini, kalau nggak bisa berlaku adil terhadap empatnya, fawahidah, kan begitu. Fa in khiftum fawahidah. Kalau khawatir nggak bisa berlaku adil, fawahidah, maka satulah, au ma malakat. Ya. Nafsu gede, tapi kemampuan nggak ada untuk memberikan nafkah duniawi kepada istri-istrinya, silakan kita gauli kepada perempuan. Nah, hadisnya tadi diantaranya bahwa Rasulullah SAW itu pernah dapat hadiah budak yang namanya Maria Al-Qibtiyah dan beberapa yang lain. Maka kemudian sahabat itu juga ada yang memiliki budak zaman dulu itu, karena masih berlaku dalam aturan. Walaupun kemudian aturan syariat agama itulah yang kemudian jadi dasar acuan untuk menghapus sistem perbudakan. Ya, semakin semakin terbukanya diantaranya adalah ajaran dan agama. Jadi apa ya ininya ya sistem dalam perbudakan yang dulu berlaku sampai saat ini nggak ada. Dan salah satu yang memerdekakan itu ya yang membebaskan perbudakan itu ya ajaran agama. Begitu Pak. Jadi kalau dibilang hadis, ini ayat loh, bukan hadis lagi, gitulah. Yang membolehkan. Jadi begini. Itu istri Pak, bukan budak. Kalau empat itu kan berarti Au ma malakat aimanukum fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah au ma malakat aimanukum. Kalau kamu khawatir tidak berlaku adil kepada istri, maka cukup satu. istri Pak. Fawahidah. Au ma malakat aimanukum. Kalau misalkan nafsunya masih, syahwatnya tapi secara tidak bisa berlaku adil terhadap banyak, ya udah satu istri. Tapi kalau pengen nambah, silakan gauli budak-budak, begitu maksud. Au ma malakat. Bukan maksudnya malakat ini adalah istri gitu. Jadi ini ayatnya Pak. Jadi yang menjadi dasar terhadap hamba saya. Gitu. Jadi sekarang bukan menjadi dasar kemudian pembantu jadi hamba saya, enggak. Karena sekarang pembantu itu bukan hamba, karena mereka kerja kan. Karena mereka kerja, bukan hamba, bukan budak. Begitu. Sekarang udah nggak ada Pak, perbudakan udah nggak ada. Ya, ayatnya ada, tapi hukumnya terhapus. Kan begitu. Jadi nasih mansuh itu ayatnya tetap berlaku, atau ayatnya ada, tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Seperti auma malakat Al-Nisa ayat 4. Ayat 3. Betul. Iya. Makanya turun ayat, Pak. Kan begini sekarang. Ayat itu ada nasih dan mansuh. Ada ayat Al-Qur'an yang nasihnya itu, terhapusnya itu hukumnya. Ayatnya tetap ada. Ya. Jadi ayatnya tetap menjadi bagian dari Al-Quran yang kita baca dan menjadi sunnah pahala. Tapi hukumnya nggak berlaku. Seperti perbudakan, au ma malakat aimanukum ini kan adalah ayat yang membolehkan seseorang menggauli perempuan, kemudian sekarang sudah tidak berlaku. Fikih itu masih ada Pak. Di kitab fikih itu masih ada tentang hukum perbudakan. Karena bikinnya zaman dulu. Tapi untuk diketahui. Ya, makanya saya bilang, dalam hukum perbudakan, seorang tuan itu boleh menggauli budaknya, ya, tapi si budaknya ini otomatis merdeka kalau tuannya meninggal dunia. Kalau bicara hukum nggak bisa nerima Pak saat ini. Saya pun awalnya nggak nerima menggauli budak, tapi memang ada, mau digabana lagi, gitu. Orang kaya Betul, zaman dulu orang-orang kaya santai, makanya zaman dulu orang kaya istrinya satu, budaknya banyak, begitu. Kayak raja-raja zaman dulu, ya kan? Kalau sekarang udah nggak ada. Awalnya saya ketika membaca ini Pak nggak sepakat, kok boleh sih sama budak? Apa sih hukumnya? Apa beda dengan zina? Setelah saya pelajari, bukan hanya sekedar dari sisi menggauli saja ternyata hukumnya berlaku dalam hal itu. Yang berlaku setelahnya pun ada keterkaitan. Dan itu berlaku juga yang kemudian tujuannya adalah menjaga nasab.
Karena hukum syariat itu ada namanya maqasidus syariah. Tujuan-tujuan diberlakukannya syariah. Di antara maqasidus syariah adalah hifzun nasab. Hifzun nasab, menjaga keturunan. Loh, kok aturan syariat membolehkan seorang majikan menggauli budak perempuannya tanpa ada pernikahan? Mana hifzun nasalnya, menjaga keturunannya? Oh, ternyata hukum selanjutnya yang berlaku dalam aturan fikihnya itulah yang kemudian menjadi aturan untuk menjaga hukum keturunan. Di antaranya tadi. Jadi ketika setelah digauli nggak boleh dijual tuh budaknya, nggak boleh ditukar dengan budak yang lain, dan dia boleh menjadi merdeka setelah tuannya meninggal. Jadi bukan berarti menggauli budak boleh menukar budak, boleh jual budak seenaknya, nggak bisa. Ya. Jadi budaknya menjadi budak dia permanen sampai dia meninggal. Gitu. Jadi misalkan kalau sekarang punya budak perempuan, oh udah bosan, jual lah, ganti budak yang lain, perempuan lagi yang lebih mudaan, nggak bisa. Gitu. Jadi hifzun nasal itu betul-betul dijaga dalam aturan. Ya, dulu, kalau sekarang yang nggak berlaku sudah. Makanya awalnya memang nggak paham, tapi ketika kita ngaji dan mendalami, oh ternyata bisa memahami dan masuk akal. Gitu. Tidak ada yang salah. Yang salah itu pemahaman kita dalam melihat aturan agama. Itu karena kurangnya ilmu. Jadi gitu Pak. Ya, awalnya mungkin Bapak nggak sepakat, saya juga nggak sepakat, sama Pak. Tapi karena akhirnya mendalami, mempelajari, oh begini, ya akhirnya ya sudah aturan Allah. Jangankan hal yang ini Pak, hal yang lain juga kalau kita ilmunya belum pas, mah kadang-kadang kan emang nggak sepakat, ya kan? Untuk urusan agama. Ada lagi silakan. Cukup Pak? Ya, cukup. Udah jam 6 ini. Ya. Betul. Karena cuaca hujan jadi kelihatan masih gelap ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa yadafi'al bala ya Allah. Wa yadafi'al bala ya Rahman wa yadafi'al bala ya Rahim. Tawfiq subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas doanya. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijabah oleh Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah mengirimkan kontribusinya pada pagi hari ini. Semoga Allah kabulkan segala doa-doanya. Terima kasih pula kepada tim kreatif Bapak Tarbudi, Bapak Galuh, Bapak Budi yang tetap konsen untuk melayani kita semua di sini. Dan terima kasih pula kepada bapak-bapak yang telah hadir atas kajian-kajian ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam kajian-kajian selanjutnya, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Lebih kurangnya kami mohon pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu